Halo sahabat, kembali lagi di channel Sahabat Sejarah. Di video kali ini, kita akan membahas tentang sejarah dan perkembangan komputer. Tapi sebelum melanjutkan video ini, ada baiknya untuk like dan subscribe channel ini agar channel ini dapat berkembang dan memberikan informasi lainnya. Komputer merupakan perangkat yang saat ini banyak dipakai di kehidupan sehari-hari. Dengan adanya perangkat komputer bisa digunakan sebagai membantu aktivitas dari manusia, sehingga memudahkan semua pekerjaan. Sejarah komputer pun terus berkembang setiap waktu hingga sampai kita rasakan sekarang ini. Hal ini memang telah terbukti dengan digunakannya komputer apalagi di setiap lini kehidupan pada zaman sekarang. Tidak dapat dipungkiri memang, manusia sekarang akan lebih cenderung bergantung terhadap komputer di setiap kegiatannya. Akan tetapi, proses perkembangan dari komputer tidak serta-merta canggih karena ada tahapannya. Komputer sekarang memang telah jauh berbeda dengan komputer terdahulu, mulai dari segi bentuk, kinerja hingga komponen yang dipakai. Sebab komputer terdahulu memiliki ukuran yang bisa menghabiskan satu ruangan. Berikut ini akan kita rangkum sejarah perkembangan komputer dari generasi ke generasi. Sejarah komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum dari tahun 1946 sampai tahun 1959. Tahun 1946 ialah tahun dibuatnya komputer generasi pertama dengan menggunakan tabung vakum sebagai komponen dasar pembuatannya. Tabung yang sebagai komponen dasar ini memang dikenal tidak efisien di beberapa aspek. Sebab komponen tersebut cepat sekali panas ketika dipakai. Selain itu, komponen ini memerlukan daya listrik sangat besar dalam pengoperasiannya. Electronic Numerical Integrator and Computer (ENIAC) adalah salah satu contoh komputer generasi yang pertama. Untuk komputer generasi pertama diciptakan oleh juga J. Presper Eckert dan John Mauchly di University of Pennsylvania. Mereka berdua membangun ENIAC dengan menggunakan 18.000 tabung vakum dengan ukuran 1.800 kaki dan mempunyai berat yang mencapai sekitar 30 ton. Sejarah komputer generasi pertama ini menjadi digital elektronik yang dipakai untuk kebutuhan paling umum. Program ENIAC ini sudah dirancang pada tahun 1942 namun dimulai baru di tahun 1943 dan selesai pada tahun 1946. Bentuk program ENIAC memiliki ukuran sangat besar, pada peletakan program ini saja memerlukan ruang seluas 500 meter persegi. ENIAC ini juga menggunakan 75.000 relay dan saklar, 18.000 tabung, 70.000 resistor, dan 10.000 kapasitor. Saat memulai pengoperasian ENIAC membutuhkan daya listrik yang sangat besar yaitu sekitar 140 kW. Untuk bahasa yang digunakan pada komputer generasi pertama ini adalah bahasa mesin. Bahasa ini menjadi bahasa pemrograman yang sangat dasar, dan bahasa ini hanya dimengerti oleh komputer. Dana yang diperlukan untuk membuat perangkat tersebut mencapai $1 juta. Namun kemampuan komputer generasi ini memang sangat terbatas, sehingga untuk dapat memecahkan masalah membutuhkan waktu yang lama. Bahkan pengguna harus memakai kartu berlubang atau disebut pancet cards, serta pita kertas untuk dapat melakukan input agar dapat melakukan output yang dihasilkan berupa printout. Menggunakan biaya pembuatan fantastis, namun fungsinya ini belum maksimal. Sejarah komputer generasi kedua dari tahun 1959 sampai tahun 1965 transistor.
Tahun 1959 komponen untuk merancang komputer ialah teknologi transistor, tabung vakum yang berfungsi sebagai komponen dasar di komputer generasi pertama telah tergantikan dengan teknologi transistor. Komponen ini dinilai jauh lebih efisien jika dibandingkan tabung vakum. Sejarah komputer dan perkembangannya dengan menggunakan dasar transistor mempunyai ukuran lebih kecil dibandingkan tabung vakum. Daya listrik yang diperlukan lebih kecil untuk pengoperasiannya. Biaya pembuatan komputer generasi kedua juga jauh lebih terjangkau dibanding menggunakan tabung vakum di generasi pertama. Untuk bahasa pemrograman juga telah dikembangkan. Jika pada generasi pertama menggunakan bahasa mesin, untuk generasi kedua diganti menggunakan bahasa assembly dan bahasa simbolik. Dengan menggunakan bahasa pemrograman tersebut, programmer dapat memberikan instruksi dengan kata-kata. Dengan ukuran yang lebih kecil, komputer generasi kedua ini banyak digunakan di beberapa instansi seperti universitas, perusahaan, hingga pemerintahan. Mesin yang pertama kali menggunakan teknologi ini ialah superkomputer. IBM juga telah membuat superkomputer dengan nama Prairie Ren dan Stretch, serta menjadikan komputer dengan nama LARP. Komputer ini dikembangkan di laboratorium menggunakan energi atom, dapat mengatasi berbagai data di mana kemampuan ini diperlukan oleh peneliti atom. Pada tahun 1965, hampir dari di berbagai bisnis besar, menggunakan komputer generasi kedua untuk memproses informasi dengan keuangan bisnis. Sejarah komputer generasi ketiga Integrated Circuit tahun 1965 sampai tahun 1971. Generasi komputer ketiga dimulai pada tahun 1965, di mana pada masa itu komputer ini dibuat menggunakan Integrated Circuit (ICS). Teknologi ini menggeser fungsi transistor sebagai komponen dasar komputer. Namun transistor masih tetap digunakan, akan tetapi ukurannya lebih diperkecil. Beberapa transistor yang berukuran kecil tersebut dimasukkan di IC bersama dengan resistor dan kapasitor. Komputer generasi ketiga ini menjadi komputer pertama yang dapat membuat operator berinteraksi menggunakan keyboard dan monitor dengan tampilan sistem operasi. Selain itu, komputer ini menghabiskan biaya yang lebih murah sehingga dapat dijangkau masyarakat umum. Komputer generasi ketiga merupakan perkembangan melalui tahap yang sangat pesat dari komputer terdahulu. Komputer generasi ketiga ini muncul pada era tahun 1964 sampai tahun 1970. Dalam penggunaannya, transistor membuat kinerja komputer cepat panas, sehingga komputer generasi kedua mulai ditinggalkan. Komputer generasi keempat mikroprosesor dari tahun 1971 sampai sekarang. Komputer yang kita pakai pada saat ini merupakan komputer generasi keempat, di mana generasi keempat ini dibuat dengan menggunakan komponen dasar bernama mikroprosesor. Chip mikroprosesor memiliki ribuan transistor dan beberapa macam elemen sirkuit yang mana saling terhubung menjadi satu. Intel menjadi sebuah perusahaan yang paling berpengaruh terhadap perkembangan chip mikroprosesor, karena mereka berhasil menciptakan Intel 4004 yang merupakan cikal bakal perkembangan komputer. Perusahaan dari Intel berhasil menggantikan perangkat komputer yang memiliki ukuran yang besar menjadi sangat kecil sehingga membuatnya menjadi lebih efisien. Pada tahun 1971 IBM menciptakan komputer yang didesain khusus untuk kalangan rumahan. Sedangkan Apple mempublikasikan Macintosh pertama kali pada tahun 1984, sebuah sistem operasi untuk dapat dijalankan dari perangkat komputer. Banyak sekali kemajuan pesat yang terjadi pada generasi keempat ini, seperti diciptakannya mouse, graphical user interface atau GUI, hingga komputer jinjing yang disebut sebagai laptop. Prosesor atau yang disebut CPU selalu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu hingga sekarang. Komputer generasi kelima, Artificial Intelligence, sekarang sampai masa depan. Pada generasi kelima ini sebenarnya masih tahap pembangunan, di mana generasi ini akan mempunyai teknologi yang dibuat dengan berdasarkan kecerdasan buatan Artificial Intelligence.
Pengembangan komputer generasi kelima ini bertujuan untuk dapat menghasilkan perangkat komputer yang dapat merespon menggunakan bahasa yang digunakan manusia. Tidak cukup sampai di situ, komputer generasi ini diharapkan dapat mempelajari lingkungan di sekitarnya serta dapat menyesuaikan dirinya sendiri. Cukup sekian video kali ini. Semoga menjadi informasi yang bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini, nantikan video selanjutnya.